Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 20 Februari 2023 dalam pekan biasa ke-7 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Cecilia Ira, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari baru yang telah Kau beri. Terangi hati dan budi kami, supaya kami mengerti apa makna sapaan-Mu di hari ini. Teguhkanlah hati kami, supaya kami senantiasa setia berjalan dalam terang kasih-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 1, ayat 1 sampai dengan 10. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan dan ada padanya selama-lamanya. Siapa dapat menghitung pasir di pantai, titik-titik air hujan atau hari-hari segala abad? Siapa dapat menduga tingginya langit, luasnya bumi, dalamnya samudra, atau dalamnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan diciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanyalah satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangnya. Segala ciptaannya ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerimanya sekedar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturan-Mu sangat
dan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus penebus kita telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 9, ayat 14 sampai dengan ayat 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibanting ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya,
Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Beriman dan berdoa. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah. Hari ini kita mendengar sebuah kisah yang menarik. Sebuah kisah ketika Yesus berhadapan dengan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Yesus menunjukkan kuasa ilahinya dengan mengusir roh jahat dari anak itu, sehingga anak tersebut menjadi sembuh kembali. Para muridnya tidak sanggup untuk melakukan hal demikian. Mereka harus melakukan dengan berdoa. Ada ungkapan iman yang tulus dari ayah anak itu, sembari memohon Yesus untuk menambahkan iman kepadanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, Allah adalah sumber dari segala kekuasaan ilahi. Dia mempunyai kuasa atas segala yang terjadi di dunia ini dan segala ciptaannya. Iman Katolik senantiasa menyegarkan dan mengingatkan kita tentang keagungan dan kebesaran Allah dalam kehidupan manusia, supaya kita tidak pernah bimbang dan cemas, terutama di saat kita mengalami sebuah persoalan ataupun pergumulan dalam hidup. Jangan sampai kita meninggalkan Allah dan tidak percaya kepadanya. Bacaan Injil hari ini dengan jelas. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Allah selalu ingin membangunkan manusia dari segala kesombongan, bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini atas seizin Allah. Penyerahan diri kepada Allah dalam setiap pergumulan kita adalah sebuah ungkapan iman kita kepadanya bagi kita anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Allah, doa adalah senjata yang paling ampuh untuk menghadapi kejahatan. Namun banyak orang yang beriman kurang menghayati doa dengan baik. Orang sering menghabiskan kata-kata tetapi tidak memaknai doa dengan baik. Firman Tuhan mengajak kita agar selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui sebuah doa. Relasi melalui doa harus dapat berjalan dalam kesetiaan. Berdoa jangan hanya ketika menginginkan sesuatu, jangan ada keterpaksaan, atau jangan hanya ketika kita mau mengusir roh-roh jahat. Berdoa adalah sebuah sikap kerendahan hati, bahwa manusia jauh dari sempurna, dan hanya disempurnakan oleh Allah kita sendiri. Marilah kita datang memohon kepadanya untuk menghancurkan kegelapan dan kesombongan dalam diri kita. Iman dan doa adalah anugerah dari Allah Bapa. Marilah kita berkarya seturut dengan kehendak-Nya. Semoga rahmat dari Allah menyertai karya dan aktivitas Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda pada hari ini. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami bahwa dengan iman Engkau senantiasa beserta kami dalam upaya-upaya kami mengikuti jalan-Mu. Ajarlah kami untuk senantiasa datang kepadamu
sehingga kami dapat mengalami kuasa dan kasih-Mu, teristimewa pada saat-saat pergumulan dan kesulitan-kesulitan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.